Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannatahu iddat lil muttaqin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian ulumul hadis yang sekarang kita bahas cara berteladan pada Rasul berdasar beberapa ayat. Jadi setelah kita yakin betapa pentingnya berteladan kepada Rasul, timbul pertanyaan bagaimana caranya. Maka beberapa ayat kita kaji, dan tentu saja bicara di sini saya bukan berarti menafsirkan ayat, tetapi menelaah isyarat ayat di dalam berteladan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kembali firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, dalam pribadi Rasul, uswatun hasanah, teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi yang mengharap dan mengejar ridho Allah atau rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan kehidupan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Nah, berdasar surat Al-Ahzab ayat 21 ini, berteladan kepada Rasul, pertama, Rasul harus dijadikan teladan utama dalam segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berpolitik, bernegara, baik kehidupan untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Yang kedua, berharap ridho Allah. Kalau berteladan kepada Rasul harus bertujuan mengharap dan mencari ridho Allah. Ketiga, menjadikan hari akhirat itu sebagai kehidupan utama. Jadi bukan hanya untuk kepentingan duniawi, walaupun mungkin saja di dalam kehidupannya seperti mencari dunia. Tapi yang paling penting tujuannya untuk kehidupan ukhrawi. Kemudian yang keempat adalah menjadikan zikir sebagai kegiatan prioritas. Bukan berarti tidak punya kegiatan lain, tapi zikir merupakan prioritas utama. Itu berteladan pada Rasul berdasar surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian kita lihat ayat berikutnya, yaitu ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang makana, dan tidak ada li mu'minin, bagi mukmin, wala mukmin laki-laki, ya. Jadi kalau di sini ditekankan ada mukmin laki-laki, ada mukmin perempuan, karena dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan. Kenapa demikian? Karena saya katakan di situ li mu'minin tanpa ta itu menunjukkan mukmin laki-laki. Kalau mukminatin berarti
mukmin perempuan. Idza qada, apabila telah memutus atau menetapkan hukum qada. Makanya di dalam bahasa Arab hakim itu disebut qadi. Idza qada, apabila telah menetapkan Allahu Allah wa rasuluhu dan rasulnya amron pada suatu urusan, pada suatu perkara, ayakuna untuk ada lahum bagi mereka al khiyarah, pilihan lain, min amrihim dalam urusan mereka. Wa may ya'sillaha, barang siapa yang bermaksiat Allah kepada Allah wa rasulahu dan pada rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 36 ini memberikan gambaran kemana pertama, keputusan Rasul itu jadi pilihan. Kedua, tidak memilih lain kalau sudah ada hadis. Jadi kalau sudah ada keputusan hadis, sudah ditetapkan oleh hadis, maka tidak ada pilihan lain selain ketetapan hadis. Kemudian tidak membantah, tidak bermaksiat, tidak menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan yang keempat, menerima segala keputusan Rasul tanpa ragu. Dan ayat ini sudah berulang kali saya bahas di dalam pengkajian ulumul hadis ini, latar belakangnya, yaitu peristiwa Zaid bin Harisah dengan Zainab. Ya, walaupun keputusan Rasul itu dianggap tidak rasional, tapi kalau sudah ditetapkan oleh Rasul, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengambil pilihan yang telah ditetapkan oleh Rasul tersebut. Maka menjadikan Rasul sebagai teladan bagi kita, maka keputusan Rasul jadi pilihan. Kedua, tidak memilih lain kalau sudah ada ketetapan hadis. Ketiga, tidak maksiat pada Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat, menerima segala keputusan Rasul tanpa ragu. Karena itu dianggap jalan yang terbaik. Kemudian, berikutnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallah, sungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Di sini menggunakan la tuqaddimu. Tuqaddimu itu kan berjalan di depan atau berjalan di depan Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu. Di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditandaskan, la tuqaddimu, janganlah berjalan di depan Allah wa rasuluhu dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Berarti ayat ini menegaskan, jangan mendahului Allah. Artinya jangan mendahului Al-Quran. Wa rasulihi, dan hadis. Jadi, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan mendahului Al-Quran dan hadis.
Yang kedua, tidak melampaui keputusan Allah dan Rasul. Jadi, kalau sudah Rasul menetapkan begitu, ya udah tidak usah melampaui. Jadi, kalau berdasar Quran dan hadis tidak memerintahkan secara keras, jangan mendahului. Jadi kalau Al-Quran dan hadis tidak mewajibkan, tidak perlu kita wajibkan. Kalau Al-Quran dan hadis hanya menganjurkan, ya kita juga menganjurkan saja. Tidak boleh melebihi Al-Quran dan hadis. Kemudian tidak boleh melampaui, ya, melampaui Al-Quran dan hadis. Dalam segala aspek kehidupan, dalam ibadah. Kalau Rasulullah SAW tidak mewajibkan seperti itu, kita tidak perlu menganggap wajib. Baik itu di dalam sholat, zakat, maupun haji. Rasul tidak mewajibkan, begitu pula Quran tidak mewajibkan tahajud. Nah, jangan kita anggap wajib. Tetap saja kita anggap bahwa tahajud itu sunat, karena di situ dikatakan nafilatan laka. Kemudian iman harus jadikan landasan, karena di situ ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggilnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi iman harus dijadikan landasan teladan pada Rasul. Kemudian wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Jadi takwa harus yang lebih diutamakan. Dan keyakinan akan kesadaran bahwa Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui, sehingga merasa diawasi oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau sudah merasa diawasi, maka hidupnya akan berhati-hati, hidupnya akan berusaha sekuat tenaga mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, la tarfa'u, janganlah kamu meninggikan aswatakum, suaramu, fawqa sautin nabi, melebihi suara Nabi. Wala tajharu, dan janganlah kamu menjaharkan lahu baginya bil qaul, dengan ucapan kajahri ba'dikum li ba'din, seperti jaharnya satu sama lain. Antahbatu a'malukum, sebab bisa jadi hangus, hancur nilai amalmu, wa antum la tash'urun, dan kamu tidak sadar. Pada dasar ayat ini tidak melebihi yang telah ditetapkan oleh Rasul, seperti pada ayat pertama tadi. Kalau Rasul tidak mewajibkan, jangan kita anggap wajib. Kalau Rasul tidak mengharamkan, jangan kita anggap haram. Sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Kemudian jangan menyamakan dengan manusia. Boleh kita mengkaji, mengkritisi hadis, baik sanadnya maupun matannya, tapi jangan dianggap sama kritisnya terhadap apa yang disabdakan oleh Rasul itu. Ya, karena ada keimanan kepada yang telah ditetapkan oleh Rasul. Jadi, la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Jadi jangan disamakan kalau mengkritisi, kalau mengkaji hadis itu. Ada tata tertib, ada kesopanannya. Kemudian sadar atas amal yang dilakukan. Wa antum la tash'urun. Karena boleh jadi gara-gara tidak sadar sehingga tidak hafal atau tidak tahu apa yang dilakukan. Dan karena tidak sadar, maka kita tidak hati-hati, maka harus menyadari. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah atau Rasul datangkan kepadamu, fakhuduhu, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang, maka tinggalkan. Jadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka boleh. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan oleh kita, perintah. Apa yang kita jauhi, kalau dilarang. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Kalau itu urusan ibadah, tawakuf. Tidak usah dikerjakan kalau tidak ada larangan, tidak ada perintah. Tapi kalau urusan kehidupan duniawi, tidak ada kaitan dengan urusan ibadah, kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka hukumnya boleh. Kemudian harus puas pada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu, tidaklah termasuk mukmin hatta yuhaqqimuka, sehingga menyerahkan hukum atau bertahakum kepadamu Rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala menandaskan, demi Tuhan Muhammad, la yu'minuna, mereka itu tidak termasuk mukmin hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka bertahakum, berserah diri pada hukum atau mencari keputusan kepadamu fima syajara bainahum, pada apa yang mereka selisihkan. Sumala yajidu, kemudian mereka tidak menemukan fi anfusihim, di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dalam batinnya, kharaj, perasaan kesulitan. Mimma qadaita, dari apa yang telah putuskan, wa yusallimu, dan taslim, pasrah. Mereka itu tasliman, benar-benar pemasrahan sepenuhnya. Jadi berdasar surat An-Nisa ayat 65 ini, berteladan pada Rasul, pertama, Rasul atau sunnah harus dijadikan sumber hukum. Jadi hukum apapun yang berlaku di dunia, hukum adat seperti apapun, harus diukur oleh hukum syariah, hukum Allah dan Rasulnya. Kalau tidak bertentangan, diambil. Kalau bertentangan, ditinggalkan. Itu menjadikan sumber hukum apa yang telah ditetapkan oleh Rasul. Kedua, hukum dari Rasul itu sebagai tolok ukur kebenaran, jadi benar atau tidak, maka harus jadi tolak ukurnya syariah. Kebenaran bisa saja ada kebenaran akli, ada kebenaran nakli, tetapi kebenaran utama yang paling pokok adalah ketentuan Rasul. Kemudian puas atas ketentuan. Jadi jangan merasa tidak puas. Jangan sampai merasa kurang yakin akan ketentuan Rasul. Jadi merasa puas, merasa benar-benar tidak meragukan lagi atas keputusan Rasul. Kemudian senang menjalankannya, jadi bukan karena keterpaksaan, bukan karena dipaksakan, tetapi memang hatinya senang menjalankan aturan Rasul. Karena di situ la yajidu fi anfusim haraj, tidak merasa kesulitan, tidak merasa keberatan, dan benar-benar senang menjalankannya. Kemudian wa yusallimu taslima, pasrah
atas ketentuan Rasul tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang menaati Rasul, berarti taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu sebagai pemelihara, penjaga mereka. An-Nisa ayat 8 ini menggariskan bahwa taat kepada Rasul itu semata-mata karena taat kepada Allah. Jadi latar belakang taat kepada Rasul benar-benar berdasar taat kepada Allah. Kemudian, wa may yatawalla, jangan sampai berpaling dari ketaatan kepada Rasul itu. Kemudian yang ketiga, fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Rasul bukan pemelihara, bukan penjaga. Jadi bukan tanggung jawab Rasul. Taat kepada Rasul itu, tapi tanggung jawab kita terhadapnya. Itu berteladan pada Rasul. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, la takhunu, janganlah kalian berkhianat Allah, kepada Allah, war rasula, dan kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian berkhianat kepada amanah-amanahmu. Wa antum ta'lamun, padahal kalian itu tahu. Di sini dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Masih tetap dasar ketaatan kepada Rasul harus berdasar iman. Kemudian la takhunu, jangan engkau berkhianat. Maka tidak mengkhianati sunnah. Mengkhianati sunnah, jangan sampai menetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh Rasul. Jangan sampai melampaui atau merusak atau merekayasa sunnah Rasul. Ketiga, menjaga amanah. Jadi hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap sebagai amanah yang harus dijaga. Anda harus dipelihara sesuai dengan ketentuannya. Wa antum ta'lamun, tahu betul akan hukumnya. Jadi harus atas dasar pengetahuan. Bukan atas dasar ikut-ikutan, bukan atas dasar rame-rame, bukan atas dasar kumaha guyubnya, tetapi atas dasar ilmu yang dia ketahui, atas dasar pengetahuan yang dia dapati. Karena di situ dikatakan wa antum ta'lamun. Kemudian wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla, ulangi selanjutnya ya. Kemudian Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampunimu, dunubakum, dosa-dosamu. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Surat Ali Imran ayat 31 mengisyaratkan, pertama, in kuntum tuhibbunallah, apabila cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul. Berarti mengikuti Rasul karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai Allah, maka ikuti Rasul. Kemudian yang kedua, mengikuti jejaknya. Jadi kalau yang tadi karena kecintaan kepada Allah, latar belakangnya. Kedua, mengikuti jejak Rasul, fattabi'uni.
mengikuti apa yang disikap dan ditindak, dan meneruskan apa yang beliau wariskan, apa yang beliau tinggalkan, maka kita ikuti jejaknya. Apa yang beliau perjuangkan, kita perjuangkan pula. Kemudian yang ketiga, yang firlakum, karena dilatar belakangi mendapat ampunan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berarti kasih sayang. Jadi mengharap ampunan dan mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah ayat 32 dari surat Ali Imran, kelanjutan dari ayat tadi. Qul ati'ullaha war rasula fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan olehmu, taat pada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian berpaling, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang kafir. Berarti menaati sunnah tanpa menolak. Karena kalau menolak itu tawallau. Kedua, tidak berpaling. Karena apa? Fa in tawallau itu masuk kepada golongan kafir. Innallaha la yuhibbul kafirin. Kemudian yang ketiga, karena la yuhibbul kafirin, Allah itu tidak mencintai kekufuran, maka kita harus benci terhadap kekufuran. Dalam meneladani Rasul itu, kita juga membenci kekufuran. Kemudian, la taj'alu du'a ar-rasul, ini surat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ibadikum ba'dan. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Berdasar surat An-Nur ayat 63, maka pertama sikap hormat. Jadi memanggil Rasul jangan seperti memanggil kita. Menyebut nama Rasul jangan seperti menyebut sesama manusia. Kan kadang-kadang karena merasa berilmu, karena merasa sudah hebat ilmunya, sudah memiliki kemampuan, maka terhadap Rasul nyebutnya Muhammad. Tidak pakai Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pakai nama Nabi. Jadi Muhammad berkata, katanya. Kadang-kadang kan sampai seperti itu. Kita jangan dianggap sama nama Rasul itu. Pakailah doa Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penghormatan. Pakailah disebut jabatannya sebagai Rasul, sebagai Nabi Allah. Dan Rasul juga menandaskan sekikir-kikir orang, sebakhil-bakhilnya manusia. Kalau dia menyebut nama Muhammad tanpa disertai doa Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah manusia yang paling kikir, ya. Manusia yang paling tidak dermawan. Doa saja nggak mau, apa susahnya. Kemudian jangan menyamakan dengan manusia biasa. Memang Rasul itu secara jasad manusia biasa yang butuh makan, butuh penjagaan, butuh istirahat. Tetapi dia punya keistimewaan, yaitu menerima wahyu. Maka apa yang dikatakan dan yang disabdakan oleh Rasul harus kita hormati. Maka pengkajiannya pun harus ada penghormatan
keistimewaan. Yakin dulu benar, baru maknanya, hikmahnya ke arah mana, baru kita telusuri. Kemudian panggilannya mesti disertai doa. Seperti tadi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memanggil nama Rasul, nama Muhammad, yang ditujukan oleh kita adalah Rasul, maka katakan Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama Muhammad kan banyak ya. Orang juga banyak yang dinamai Muhammad. Tapi kalau yang kita tunjukkan itu Rasul, ikuti dengan disertai doa. Kemudian antusibahum fitnah. Jadi boleh jadi menimbulkan fitnah, maka tidak boleh fitnah pada Rasul. Baik di dalam berkhianat pada sunnahnya maupun memfitnah atau membuat tuduhan-tuduhan lain terhadap Rasul. Hindari fitnah kepada Rasul. Keenam, au yusibahum adabun alim, merasa takut disiksa. Jadi kalau tidak berhati-hati terhadap Rasul, bukan Rasul yang menyiksa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghukum. Maka kita harus ada kehati-hatian, takut disiksa oleh Allah. Kemudian tidak menyamakan sunnah Rasul dengan bahan kajian. Jadi kalau kita mengkaji sesuatu yang kita diskusikan, maka apa yang disabdakan oleh Rasul jangan disamakan kedudukannya dengan kajian ilmiah. Dan itulah cara berteladan pada Rasul berdasar beberapa ayat yang tentu saja bisa kita terapkan di dalam segala aspek kehidupan. Masih banyak tentu saja, tapi kan ini prinsip-prinsip berdasar beberapa ayat. Dan insya Allah kita akan melanjutkan nanti bagaimana membuktikan syahadat risalah. Karena kita kan ketahui bahwa syahadat itu ada syahadat uluhiyah dan ada syahadat risalah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat bertauhid, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan syahadat risalah, meyakini bahwa Rasul itu sebagai utusan Allah. Maka di dalam rangka menjadikan Rasul sebagai teladan bagi kita, maka kita harus bersyahadat risalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana bersyahadat risalah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang pernah disampaikan juga penafsirannya oleh Syekh Utsaimin, akan kita bahas pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.